Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya dengan Arif Jen dari mahasiswa Universitas Bayangkara Fakultas Hukum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Filsafat Hukum dengan materi Tinjauan Umum Filsafat dan Aliran Filsafat Hukum. Yang pertama-tama, saya akan membahas terkait ruang lingkup filsafat hukum pada zaman Benjamin Cardozo, seorang penganut realisme hukum yang melihat ruang lingkup filsafat, yaitu hukum dikaitkan dengan sifat dari proses hukum, judicial process, yang mencakup pandangan pengadilan terhadap hukum sebelum hukum muncul, yaitu sebagai berikut. Asal mula hukum dalam pertumbuhannya, studi mengenai fungsi hukum dan tujuan hukum, apa yang dimaksud atau diartikan dengan hukum, bagaimana hukum terbentuk, prinsip-prinsip apa yang hakim akan terapkan apabila tidak ada presiden hukum yang ia ikuti, kekuatan apa yang membuat hukum itu taati, metode apa yang akan digunakan, tujuan apa yang dicapai oleh hukum, dan manfaat mempelajari filsafat hukum, yaitu manfaat mempelajari filsafat hukum yang mempunyai dapat ditinjau dari sifat yang dimilikinya dan yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain yang sebagai berikut. Filsafat hukum memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh. Dengan cara berpikir tersebut, mahasiswa atau siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan yang luas dan terbuka, menghargai pemikiran, pendapat, pendirian orang lain. Filsafat hukum memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif semata, sehingga tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik. Filsafat hukum bersifat spekulatif, yang mengajak mereka yang mempelajari filsafat hukum untuk berpikir yang inovatif, selalu mencari sesuatu yang baru. Tindakan spekulatif yang dimaksud adalah tindakan yang terarah, yang terdapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan berpikir spekulatif dalam arti positif, itulah hukum dapat dikembangkan ke arah yang dapat dicita-citakan. Dan aliran hukum alam telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu, di mana kemunculan yang dalam berbagai bentuk pemikiran. Ditinjau dari sejarahnya, aliran timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Pemikiran mengenai hukum alam berdasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui. Dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia, di mana kedudukan hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibuat oleh manusia. Aliran hukum alam juga disebut sebagai aliran hukum kodrat atau natural law, di mana menurut aliran ini hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah, nomus, baik semesta alam maupun hidup manusia. Hukum itu berlaku universal dan abadi. Dan pada aliran hukum alam, pada dasarnya hukum alam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aliran hukum alam irasional dan aliran hukum alam bentuk hukum yang bersifat universal atau alam irasional. Sedangkan aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Kedua pemikiran tersebut menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai hal yang esensial dalam hierarki norma hukum. Pemikiran hukum alam dikembangkan oleh filsuf pada zaman Yunani Romawi. Hukum alam melingkupi pendekatan terhadap hukum yang melihat bahwa keberadaan hukum yang ada adalah perwujudan atau merupakan fenomena tatanan hukum yang lebih tinggi dan seharusnya ditaati. Sejak zaman Yunani, aliran hukum alam telah menjadi perhatian para filsuf pada masa itu, dengan tokoh yang terkenal yaitu Socrates, yang dianggap sebagai peletak dasar filsafat
Barat melalui metode dialektikal metode. Socrates mendalami etika termasuk di dalamnya mengenai sifat keadilan, nature of justice. Hukum menurut Socrates terdapat prinsip-prinsip moral yang dapat dan dimungkinkan untuk dapat melalui proses akal dan perenungan, di mana hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut adalah produk hukum yang benar. Baik, berikut penjelasan ringkas yang sudah saya jelaskan sedikit mengenai tinjauan filsafat hukum dan aliran filsafat hukum. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.